Kita menggunakan Ozone Oscillator untuk trading ya, untuk ambil posisi. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 3 momen ya yang sudah saya catat di sini. Yang pertama yang ini teman-teman ya, titik sini ke titik sini dia turun. Di Ozone Oscillatornya di sini dia malah naik tuh ya. Ozone Oscillator ini teman-teman ya, kalau teman-teman belum tahu nih. Nah, berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah. Ini namanya area supply ya, akan terjadi pembalikan arah ke atas, dan ini sudah terjadi kalau ini teman-teman ya. Kalau mau lihat sambil tradingnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Ini terjadi naik ke atas nih, lumayan signifikan teman-teman ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebelum yang kedua teman-teman ya, tapi jangan pernah ambil posisi hanya dengan menggunakan satu indikator ini aja. Minimal ada 2 atau 3 indikator ya, bisa dengan support resisten tambahannya, atau ada rally base rally, drop base drop, atau juga ada Quasimodo, atau juga kita menggunakan RSI atau Relative Strength Index ya. Jangan hanya satu indikator ini aja ya. Nah, yang kedua ini teman-teman bisa lihat yang ini ya. Di titik sini ke sini dia turun nih ya. Sedangkan di Ozone Oscillatornya dia malah naik. Ini sama dengan yang di sini ya. Berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah ke atas. Ya, ini merupakan area demand. Nah, teman-teman ya, jadi kalau Ozone Oscillator itu ada 2. Ada Ozone Oscillator Convergent atau penerusan arah. Yang kedua ada indikator Ozone Oscillator Divergent atau pembalikan arah atau reversal. Ya, jadi di sini naik ke sini, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, momen yang ketiga teman-teman bisa lihat di sini ya, yang ini dan yang ini. Di titik sini teman-teman bisa lihat di sini naik. Sedangkan di Ozone Oscillatornya dia malah turun. Ya, berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah nih. Nih, teman-teman di sini ya, walaupun nggak banyak nih ya, ternyata dia naik ke atas lagi. Nah, makanya saya bilang bisa untuk scalping, tapi jarang juga bisa juga untuk periode yang lama ya. Nah, ini terjadi penurunan walaupun nggak terlalu signifikan. Ini kekuatan Ozone Oscillator yang biasa saya gunakan ya. Tapi ingat satu kali lagi teman-teman ya, jangan gunakan indikator ini hanya dengan satu indikator ini aja. Jangan ambil posisi ya dengan hanya indikator Ozone Oscillator. Kalau saya pakai Ozone Oscillator ini hanya dugaan awal bahwa dia akan terjadi reverse. Nah, mengenai lama atau tidaknya terjadi reverse atau panjang pendeknya, biasa kita lihat dari time frame-nya. Kalau saya ya, kalau time frame-nya kecil itu biasanya juga dia akan cepet dia, dan dia nggak terlalu panjang. Tapi kalau time frame-nya besar ya, ini M30 di sini ya, itu biasanya lebih panjang dia. Itu aja mungkin sharingnya teman-teman ya kali ini. Kalau mau teman-teman menggunakan Ozone Oscillator, sekali lagi hanya untuk dugaan awal dia ya, jangan untuk ambil posisi. Kalau sudah diperkuat dengan ada support dan resisten, terus kemudian ada indikator lainnya, itu teman-teman silakan untuk ambil posisi. Kayak di sini salah satunya deh nih, ini sudah saya gambar nih ya. Ini titik garis lurus nih teman-teman nih ya. Ini kan pembalikan arah di sini. Kita lihat ke sebelumnya. Nah, sebelumnya dia ada satu titik support resistance di sini. Yang kedua ada di sini ya. Jadi ini cukup kuat. Yang ketiga di sini banyak teman-teman di sini. Ya, itu salah satu indikator yang memperkuat bahwa akan terjadi pembalikan arah di area sini. Sama juga yang di sini teman-teman nih ya. Jadi kita harus lihat support resistance sebelumnya. Itu aja sharingnya teman-teman kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan sehat selalu.